Penyanyi dangdut namanya Cita Citata, judul lagunya Gelisah Galau Merana. Daripada kamu terusik karena cinta, mendingan asik-asik belajar hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, selamat datang kembali di Rumah Quorum, rumah khusus obrolan hukum. Baik, pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas seputar hukum pidana dari segi pengertian, ruang lingkup, dan unsur-unsur pidana. Tapi sebelum memulai pembahasan tentang hukum pidana, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita senantiasa diberikan limpahan rahmat, karunia, serta keberkahan di dalam hidup kita. Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di Indonesia itu dimaksudkan untuk menghadirkan rasa aman kepada setiap individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksud di sini adalah perasaan tenang, perasaan nyaman, dan perasaan tentram tanpa adanya kekhawatiran baik yang berupa ancaman maupun perbuatan yang tidak hanya dapat menimbulkan kerugian material saja tentunya, tapi juga perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar seperti hilangnya sebuah nyawa. Secara umum, hukum pidana itu merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sekaligus memberikan hukuman bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang, yang di dalamnya itu memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang pidana. Dan seperti kita telah banyak ketahui, perbuatan pidana ini antara lain seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, pencemaran nama baik, dan juga perbuatan-perbuatan terlarang lainnya yang tentunya sebagaimana telah diatur di dalam KUHP maupun aturan perundang-undangan lainnya. Dan ketika kita berbicara mengenai hukum pidana, maka dikenal adanya dua pengertian hukum pidana, yaitu hukum pidana dalam arti luas dan hukum pidana dalam arti sempit. Hukum pidana dalam arti luas itu meliputi dua bentuk hukum pidana, yakni hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material itu adalah hukum pidana yang disebut dengan hukum pidana. Ingat, hukum pidana material merupakan hukum pidana yang disebut dengan hukum pidana. Kenapa misalkan hukum pidana material ini dikatakan sebagai hukum pidana yang disebut dengan hukum pidana? Karena hukum pidana yang satunya lagi atau hukum pidana formil itu merupakan hukum pidana yang disebut dengan hukum acara pidana. Jadi hukum pidana material itu disebut sebagai hukum pidana dan hukum pidana formil itu disebut sebagai hukum acara pidana. Material hukum pidana, formil hukum acara pidana. Dan ketentuan yang mengatur hukum pidana material atau hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan ketentuan satunya lagi atau ketentuan yang mengatur hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Berbicara mengenai ruang lingkupnya, hukum pidana ini meliputi perbuatan apa saja yang dapat dipidana, kemudian syarat-syarat penjatuhan pidana, dan memuat ketentuan mengenai pidana. Jadi secara sederhana, pada hukum pidana itu berbicara tentang apa, siapa, dan bagaimana. Apa? Apa saja perbuatan yang dapat dipidana? Siapa? Siapa saja yang dapat dipidana? Dan bagaimana? Bagaimana sebuah hukuman pidana itu dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Dan selain berkenaan dengan ruang lingkupnya, di dalam hukum pidana itu dikenal adanya dua unsur di dalam tindak pidana, yaitu unsur subjektif maupun unsur objektif.
Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku kejahatan atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Jadi unsur subjektif ini berkaitan dengan hati dan perasaan seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Apakah si pelaku melakukan kejahatan itu karena takut atau membela diri, karena lalai, karena niat, karena sengaja, atau bahkan melakukan serangkaian kejahatan itu dengan terencana. Ini yang dinamakan dengan unsur subjektif. Sedangkan untuk unsur yang satunya atau unsur objektif, ini merupakan unsur yang meliputi keadaan-keadaan tertentu. Seperti misalnya ada perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum maupun kausalitas. Untuk perbuatan melawan hukum, itu dapat diartikan bahwa suatu perbuatan itu sudah diatur sebagai atau digolongkan secara tegas sebagai suatu tindak pidana yang sudah memiliki sanksi bagi yang melakukannya. Adapun untuk kausalitas, ini berkaitan dengan hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan itu sebagai akibat. Atau bisa kita ibaratkan kausalitas ini disebabkan perbuatan si A mengakibatkan kerugian si B. Jadi perbuatan si A ini penyebab dan kerugian si B ini adalah akibat. Oke, demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, tanggapan, kritik, maupun saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.